Blockchain technology. Setiap hari, miliaran data melintas di dunia digital. Uang berpindah tangan, kontrak dijalankan, dan keputusan penting dibuat hanya dalam hitungan detik. Namun di balik semua kecepatan itu, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang memastikan setiap proses berjalan jujur, aman, dan tidak dimanipulasi? Selama ini kita hidup dalam sistem yang terpusat, bergantung pada bank, perusahaan, dan lembaga yang menjadi penjaga kepercayaan. Tapi kepercayaan adalah hal rapuh. Ia bisa disalahgunakan, bisa runtuh, bahkan lenyap hanya karena satu titik kekuasaan gagal. Kemudian hadir sebuah terobosan yang mengubah cara dunia memahami kebenaran digital. Sebuah sistem yang tidak memerlukan perantara untuk membuktikan apapun, karena mekanismenya sendiri yang menjadi bukti. Itulah blockchain. Teknologi yang menata ulang bagaimana manusia menyimpan data, memindahkan nilai, dan membangun kepercayaan di dunia digital tanpa harus mempercayai siapapun. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana blockchain bekerja, mengapa ia hampir mustahil diretas, dan bagaimana teknologi ini menjadi fondasi bagi masa depan keuangan, data, dan kecerdasan buatan. Apa itu blockchain dan bagaimana dimulainya? Dalam sistem tradisional, setiap transaksi dicatat dan disimpan di satu tempat, biasanya di server milik bank, perusahaan, atau lembaga tertentu. Jika sistem itu diretas atau dimanipulasi, seluruh data bisa rusak, diubah, bahkan dihapus tanpa meninggalkan jejak. Masalahnya sederhana, kita mempercayakan semua kebenaran pada satu titik kendali. Dan ketika titik itu gagal, kepercayaan ikut runtuh. Blockchain hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ia mendistribusikan data ke banyak titik sekaligus, bukan tersimpan di satu tempat, melainkan tersebar di jaringan komputer di seluruh dunia yang saling mengawasi. Setiap kali ada transaksi baru, seluruh jaringan memperbarui catatannya secara bersamaan. Tidak ada satu salinan pun yang lebih penting dari yang lain, dan setiap perubahan hanya bisa terjadi jika mayoritas jaringan menyetujuinya. Inilah esensi dari blockchain, sistem pencatatan digital yang berdiri di atas jaringan global, bukan otoritas tunggal. Setiap data disimpan di dalam sebuah blok, dan setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya menggunakan kode unik yang disebut hash. Hasilnya adalah rantai catatan yang saling terkunci secara kronologis, membentuk struktur data yang kuat, transparan, dan tahan manipulasi. Untuk mengubah satu blok, seseorang harus mengubah seluruh rantai setelahnya, di semua komputer yang menjalankan jaringan. Dan itu hampir mustahil dilakukan, karena setiap perbedaan sekecil apapun akan langsung terdeteksi oleh sistem. Dengan mekanisme ini, blockchain tidak memerlukan penjaga pusat untuk memastikan kejujuran data. Jaringannya sendiri yang menjadi penjaga. Setiap peserta memiliki salinan yang sama, saling memverifikasi, dan menciptakan sistem yang berdiri di atas bukti, bukan kepercayaan buta. Inilah kekuatan sejati blockchain, menciptakan kepercayaan yang tidak bergantung pada siapapun, melainkan pada kebenaran yang bisa diverifikasi oleh semua. Bagaimana blockchain bekerja? Setiap blok di dalam blockchain berisi 3 komponen utama yang menjadi fondasi keamanannya. Yang pertama adalah data transaksi, informasi tentang siapa mengirim apa, kepada siapa, dan berapa jumlahnya. Data ini bisa berupa transfer aset digital, pencatatan kontrak, hingga penyimpanan identitas di dunia digital. Semua tergantung pada fungsi dari jaringan blockchain yang digunakan. Komponen kedua adalah hash, atau sidik jari digital yang dihasilkan melalui proses kriptografi. Setiap hash bersifat unik, bahkan perubahan satu huruf saja dalam data akan menciptakan hash yang sepenuhnya berbeda. Inilah yang membuat setiap blok memiliki identitas tunggal yang tidak bisa dipalsukan. Dan yang ketiga, setiap blok menyimpan hash dari blok sebelumnya. Inilah yang menghubungkan seluruh blok menjadi satu rantai data berurutan. Keterikatan ini membentuk struktur yang dikenal sebagai blockchain, sebuah rantai digital yang saling mengunci dengan presisi matematis. Jika ada satu blok yang diubah, hashnya akan berubah, dan seluruh rantai setelahnya langsung menjadi tidak valid. Efek domino inilah yang membuat sistem blockchain nyaris mustahil dimanipulasi tanpa terdeteksi. Namun, keamanan blockchain tidak berhenti di sana. Agar seluruh jaringan sepakat tentang mana data yang benar, dibutuhkan sebuah mekanisme yang disebut konsensus. Konsensus adalah cara bagi ribuan komputer di jaringan untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu otoritas pusat. Dua metode paling populer saat ini adalah Proof of Work dan Proof of Stake. Dalam Proof of Work, seperti yang digunakan Bitcoin, ribuan komputer di seluruh dunia berlomba memecahkan teka-teki matematika yang sangat kompleks. Siapapun yang berhasil menemukan jawabannya lebih dulu berhak menambahkan blok baru ke jaringan dan mendapatkan hadiah dalam bentuk koin baru. Proses ini memerlukan energi yang besar, tetapi tingkat keamanannya sangat tinggi,
karena untuk menyerang jaringan, seseorang harus menguasai daya komputasi global dalam jumlah luar biasa besar. Sementara itu, Proof of Stake mengambil pendekatan yang lebih efisien. Alih-alih menggunakan kekuatan komputasi, sistem ini bergantung pada aset yang dikunci oleh validator sebagai jaminan kejujuran mereka. Semakin besar jumlah aset yang dipertaruhkan, semakin besar pula peluang mereka untuk memverifikasi blok baru. Jika seorang validator mencoba berbuat curang, sebagian atau seluruh aset yang mereka pertaruhkan bisa hilang. Meskipun mekanismenya berbeda, tujuan keduanya sama, menjaga agar tidak ada satu entitas pun yang bisa memalsukan catatan transaksi. Blockchain dibangun di atas kesepakatan bersama, bukan otoritas tunggal. Sistem ini bukan hanya menciptakan lapisan keamanan baru, tetapi juga cara berpikir baru, bahwa kejujuran digital bisa lahir bukan dari kendali, melainkan dari kolaborasi global yang saling memverifikasi kebenaran. Mengapa blockchain penting? Blockchain hadir untuk membawa 3 nilai utama yang menjadi fondasi masa depan digital: transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Transparansi adalah nilai pertama. Dalam blockchain, setiap transaksi yang pernah terjadi tercatat secara permanen dan dapat dilihat oleh siapapun yang terhubung ke jaringan. Tidak ada ruang untuk manipulasi tersembunyi, karena semua data terbuka untuk diverifikasi publik. Ini bukan tentang mempercayai janji seseorang, tetapi tentang memverifikasi kebenaran melalui bukti yang nyata dan dapat dilihat oleh semua. Nilai kedua adalah keamanan. Blockchain dilindungi oleh kriptografi tingkat tinggi dan struktur rantai blok yang saling mengunci satu sama lain. Begitu sebuah transaksi diverifikasi oleh jaringan, hampir mustahil untuk diubah tanpa sepengetahuan semua pihak. Setiap blok yang telah ditambahkan menjadi bagian dari sejarah digital permanen, catatan yang tidak bisa dihapus atau ditulis ulang. Inilah alasan mengapa blockchain sering disebut sebagai Ledger of Truth, buku besar kebenaran digital. Dan yang ketiga, desentralisasi. Inilah inti dari seluruh konsep blockchain. Tidak ada satu lembaga, server, atau otoritas yang mengendalikan jaringan. Semua node di berbagai belahan dunia bekerja bersama untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Sistem yang tersebar ini menjadikan blockchain tahan terhadap kegagalan tunggal. Bahkan jika sebagian jaringan terganggu, sistem tetap berjalan karena kekuatannya ada pada kolaborasi, bukan kontrol. Gabungan dari 3 prinsip ini menjadikan blockchain jauh lebih dari sekadar media penyimpanan data. Pada dasarnya, blockchain membawa sebuah janji besar. Membangun dunia digital yang lebih adil, terbuka, dan bisa dipercaya. Bukan karena kita harus percaya pada seseorang, tetapi karena sistem itu sendiri memastikan kebenarannya. Aplikasi dunia nyata. Blockchain bukan hanya tentang mata uang digital atau aset kripto. Lebih dari itu, teknologi ini telah berkembang menjadi infrastruktur global yang menopang berbagai sistem penting dalam kehidupan modern. Dari keuangan hingga kesehatan, dari rantai pasokan hingga identitas digital, blockchain kini menjadi fondasi bagi transformasi digital di hampir setiap sektor. Dalam dunia keuangan dan DeFi, blockchain menghapus peran perantara tradisional seperti bank atau lembaga keuangan. Siapapun, dimanapun, asalkan memiliki koneksi internet, dapat mengirim, meminjam, atau menyimpan aset digital secara langsung melalui jaringan terdesentralisasi. Sistem ini membuka akses keuangan yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dunia perbankan. Di sektor rantai pasokan atau supply chain, perusahaan besar seperti Walmart, IBM, dan Myers telah memanfaatkan blockchain untuk menciptakan transparansi penuh dari pabrik hingga konsumen. Setiap tahap pengiriman produk, mulai dari produksi, distribusi, hingga rak toko, tercatat secara permanen di jaringan. Hasilnya, konsumen bisa mengetahui asal-usul barang dengan jelas, sementara perusahaan dapat mencegah pemalsuan dan meningkatkan efisiensi logistik secara signifikan. Dalam dunia kesehatan, blockchain menghadirkan cara baru untuk melindungi dan mengelola data medis. Setiap pasien dapat menyimpan riwayat kesehatannya secara terenkripsi, lalu memberikan akses hanya kepada pihak medis yang ia percayai. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang privasi, karena data medis adalah salah satu aset digital paling sensitif yang dimiliki seseorang. Teknologi ini juga mengubah cara kita memandang hak cipta dan karya digital. Melalui NFT dan smart contract, seniman dan kreator kini dapat membuktikan kepemilikan karya mereka secara permanen. Setiap karya memiliki identitas unik di blockchain, dan setiap transaksi tercatat selamanya tanpa bisa dihapus. Artinya, nilai, orisinalitas, dan hak royalti dapat dipertahankan selamanya tanpa bergantung pada pihak ketiga. Dalam voting digital, blockchain membuka peluang besar bagi demokrasi yang lebih bersih dan transparan. Setiap suara direkam sebagai transaksi terenkripsi yang tidak bisa diubah dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Beberapa negara bahkan mulai mengujinya sebagai fondasi sistem pemilihan modern yang sulit dimanipulasi. Dan di bidang identitas digital,
atau yang dikenal dengan Decentralized Identity atau DID, blockchain mengembalikan kendali data pribadi ke tangan pengguna. Identitas tidak lagi harus disimpan oleh perusahaan besar. Sebaliknya, setiap individu dapat memiliki kendali penuh atas datanya, dan hanya membagikan apa yang diperlukan tanpa membuka seluruh informasi pribadi. Semua contoh ini menunjukkan satu hal penting. Blockchain bukan sekadar teknologi keuangan, melainkan sistem kepercayaan universal. Ia memperkenalkan cara baru untuk membuktikan kebenaran, menjaga keamanan, dan membangun kepercayaan. Bukan karena ada lembaga yang menjaminnya, tetapi karena kebenaran itu sendiri tertulis di dalam kode yang bisa diverifikasi oleh semua orang. Jenis-jenis blockchain. Tidak semua blockchain diciptakan dengan tujuan dan struktur yang sama. Prinsip dasarnya memang serupa, jaringan terdistribusi yang mencatat data secara transparan dan aman. Namun cara pengelolaan serta tingkat aksesnya bisa sangat berbeda. Secara umum, blockchain terbagi menjadi 4 jenis utama, masing-masing dengan fungsi dan keunggulan tersendiri. Jenis pertama adalah public blockchain, atau blockchain terbuka. Inilah bentuk paling murni dari desentralisasi. Siapapun di dunia dapat bergabung, memvalidasi transaksi, dan melihat seluruh catatan jaringan tanpa batasan. Contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum, dua jaringan publik terbesar yang menjadi dasar dari dunia kripto dan smart contract. Public blockchain menawarkan transparansi dan keamanan tertinggi karena datanya disebarkan ke ribuan node di seluruh dunia. Namun, sifatnya yang terbuka juga membuat prosesnya lebih lambat dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Jenis kedua adalah private blockchain, jaringan tertutup yang diatur oleh satu organisasi atau entitas tertentu. Untuk bergabung, diperlukan izin khusus, dan hanya pihak yang berwenang yang dapat menulis atau memverifikasi data. Contoh paling dikenal adalah Hyperledger, yang digunakan oleh banyak perusahaan besar untuk mengelola data internal, rantai pasokan, dan transaksi antar divisi. Private blockchain menonjol dalam efisiensi dan kecepatan, tetapi mengorbankan sebagian sifat desentralisasi. Jenis ketiga adalah konsortium blockchain. Ini adalah model kolaboratif di mana beberapa organisasi bekerja bersama dalam satu jaringan yang saling berbagi kendali dan tanggung jawab. Tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan penuh. Jenis ini umum digunakan di sektor perbankan, logistik, dan energi, bidang yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga dengan keamanan dan privasi yang tetap terjaga. Dan yang terakhir, hybrid blockchain. Ini adalah gabungan antara sistem publik dan privat, memberikan fleksibilitas terbaik dari keduanya. Data sensitif dapat disimpan secara privat, sementara bagian lain dari jaringan tetap terbuka dan transparan untuk publik. Pendekatan ini mulai banyak digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar, karena mampu menyeimbangkan privasi, efisiensi, dan keterbukaan. Keempat jenis blockchain ini membuktikan bahwa teknologi ini tidak bersifat tunggal. Ia dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, mulai dari jaringan publik berskala global hingga sistem internal yang digunakan oleh organisasi tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukan jenis jaringannya, tetapi bagaimana blockchain digunakan untuk menciptakan nilai, transparansi, dan kepercayaan baru di dunia digital. Masa depan blockchain. Dunia digital sedang bergerak menuju fase baru, era Web 3. Sebuah era di mana internet tidak lagi dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar, melainkan dikembalikan ke tangan para penggunanya sendiri. Dan di pusat revolusi ini, blockchain berdiri sebagai fondasi utama. Blockchain kini bukan hanya alat pencatat transaksi, melainkan kerangka dasar yang menopang seluruh arsitektur ekonomi dan identitas digital masa depan. Ia menjadi tulang punggung bagi sistem yang lebih terbuka, terverifikasi, dan adil secara global. Salah satu pilar terkuat dari era baru ini adalah ekonomi tokenisasi. Di masa depan, hampir semua aset, dari properti, saham, emas, hingga karya seni, dapat direpresentasikan dalam bentuk token di blockchain. Artinya, kepemilikan bisa dibagi, diperdagangkan, dan diverifikasi secara instan tanpa perantara. Tokenisasi membuka peluang ekonomi yang jauh lebih inklusif, memberi kesempatan bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam pasar global tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Lalu datang integrasi antara kecerdasan buatan dan blockchain. Hari ini, AI sudah digunakan untuk membuat keputusan penting dalam keuangan, kesehatan, hingga kebijakan publik. Namun banyak sistem AI bekerja seperti kotak hitam, hasilnya terlihat, tapi prosesnya tidak. Blockchain mengubah itu. Dengan mencatat setiap data, proses, dan keputusan AI secara transparan, blockchain menghadirkan lapisan akuntabilitas baru di dunia yang semakin dikuasai algoritma. Konsep internet terdesentralisasi juga mulai menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, data pribadi kita disimpan dan dimonetisasi oleh platform besar. Sekarang, blockchain membalikan model itu. Pengguna dapat memiliki, mengontrol, dan bahkan memonetisasi datanya sendiri. Identitas digital,
transaksi, hingga aktivitas online tidak lagi bergantung pada satu server pusat, melainkan berjalan di jaringan terbuka yang saling terhubung. Sementara itu, di bidang penelitian, muncul konsep blockchain kuantum, teknologi yang dirancang untuk bertahan dari ancaman komputer kuantum di masa depan. Ketika komputasi kuantum berkembang, kemampuan untuk memecahkan enkripsi tradisional akan meningkat pesat. Karena itu, pengembangan blockchain yang siap menghadapi era pasca kuantum menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan jangka panjang infrastruktur digital dunia. Semua arah perkembangan ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Masa depan blockchain bukan lagi tentang uang atau transaksi, tetapi tentang bagaimana manusia membangun sistem yang jujur, terbuka, dan bisa dipercaya tanpa harus mempercayai siapapun. Blockchain mengajarkan bahwa kepercayaan tidak harus diberikan, tetapi bisa diciptakan melalui kode, konsensus, dan keterbukaan. Dan di zaman di mana kecepatan informasi sering mengalahkan kebenaran, blockchain berdiri sebagai pengingat bahwa masa depan digital yang adil hanya bisa dibangun di atas satu hal, kebenaran yang dapat diverifikasi oleh semua. Pikiran akhir. Jadi, ketika kamu mendengar kata blockchain, jangan berhenti pada gambaran tentang kripto, harga koin, atau tren investasi semata. Blockchain jauh lebih besar dari itu. Ia adalah infrastruktur masa depan internet dan ekonomi global, sebuah sistem yang memungkinkan nilai dan data berpindah dengan cara yang benar-benar baru, terbuka, aman, dan dapat dipercaya tanpa perantara. Di era digital seperti sekarang, kepercayaan bukan lagi sesuatu yang diberikan begitu saja. Kepercayaan dibangun, diverifikasi, dan dijaga melalui teknologi yang transparan. Blockchain membuktikan satu hal penting, bahwa kebenaran tidak perlu diklaim, cukup dibuktikan melalui sistem yang bisa diperiksa oleh semua orang. Dan saat dunia melangkah semakin cepat menuju masa depan digital tanpa batas, blockchain menjadi jembatan antara manusia, data, dan kepercayaan. Inilah fondasi baru yang akan menopang ekonomi, inovasi, dan interaksi global di masa depan. Jika kamu percaya bahwa masa depan ini sedang dibangun sekarang, tulis di kolom komentar. I believe in the future of blockchain.